Jadi itu seperti apa? Membersihkan di dalam diri kita dan sekitar kita yang perilaku tidak baik itu melalui puasa. Percaya kata John Darby, pelajaran Rapture ngaco abad 20. Ajaran Rasul tidak ada yang demikian. Halo, gimana? Anak yang tidak pernah diperanakan bapaknya. Kau adalah anak dilahirkan secara tidak biologis oleh bapakmu ya. Anak ini ya. Anak pungut ya. Bapak dia ini nggak pernah memperanakannya secara biologis. Silakan. Kakak itu bilang ya oke. Yang masalah yang tadi kita skip aja lah ya. Janganlah, udah paham sekarang kan. Jangan, oke. Kalau laki-laki itu memperanakan anaknya kan. Kan yang saya bilang kan bukan memperanakan, melahirkan. Ya melahirkan sama nggak dengan memperanakan? Ya beda dong. Jelas beda dong. Oke. Jadi kamu tidak dilahirkan bapakmu? Kalau memperanakan itu membuatkan. Iya, yang membuat istri bapakmu ya, yang kalau membuat yang melahirkan itu kan yang mengeluarkan. Ya kamu yang masa melahirkan itu yang mengeluarkan. Sebentar. Jadi gimana cara ibumu itu bisa mengandung janin kamu kalau tidak ada sesuatu yang keluar dari bapakmu? Saya nggak tanya ke konteks tentang reproduksinya. Nggak keluar nih si Otong ya kan pakein sarung. Terus jadi kamu anak siapa? Anak biologis siapa? Kalau sempat kamu tidak dilahirkan oleh bapakmu dulu. Dia nggak lahir secara biologis ya teman-teman. Oke, silakan. Oke, gini aja. Soal yang tadi kakak nggak mau jawab. Oke, gini aja. Nggak mau jawab. Sama kakak mau nanya. Nggak mau jawab, jangan dibilang nggak mau jawab dong. Kakak nggak mau mengakui tadi pertanyaan saya nggak menjawab. Mengakui apa? Pertanyaan saya. Tadi kan saya tanya seorang laki-laki melahirkan kan nggak logis. Logis. Oh, enggak dong. Loh, penjelasan saya. Mana ada laki-laki melahirkan? Sekarang saya tanya Anda. Jadi Anda anak siapa? Mana ada laki-laki Sekarang saya tanya. Bapakmu siapa? Makanya ada istilah Oktovan bin bapaknya bukan bin mamanya. Karena itu kan nasab agata. Secara nasab itu asal usul. Jadi asal usul seorang anak itu dari bapaknya, bukan dari mamanya. Atau kau sekarang mau jadi Isa Putra Maryam? Jangan berdusta. Saya sudah menjawab secara logis. Kamu bilang tidak logis, lari lagi. Gimana dong? Jangan ya, saya nggak suka di framing tidak menjawab. Dan telinga kalian, kepala kalian menolak pemahaman logis dari saya. Kenapa? Karena kalian kaget dengan pemahaman saya. Ya, kalian kaget. Karena terlalu logis. Makanya kalian ayam. Gitu. Jangan bilang dong nggak masuk akal. Ini bor pas kaget. Jangan kagetan orangnya. Dan jangan pernah mengatakan saya tidak menjawab. Saya selalu buka room itu untuk menjawab pertanyaan kalian. Pelecehan bagi saya ketika saya sudah menjelaskan sepanjang lebar itu, kalian bilang nggak ngejawab. Silakan, Ayub. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Ayub Datu. Ayub mau bertanya, Kak. Kan apa namanya? Kan Ayub Ayub ini kan bully orang dan promo mendalam. Apakah Ayub tetap setia dan taat atau bagaimana sampai menunggu waktunya Tuhan? Karena Ayub merasa kurang begitu kan, promo mendalam takut begitukah? Mohon penjelasannya, itu yang saya mau menanyakan, Kak. Aku masih belum ngerti pertanyaan Ayub apa. Ayub bilang Ayub kan dari dulu korban masalah pukul orang begitu kan. Itu kan Ayub taat dan setia. Apa harus taat dan setia sampai waktunya Tuhan atau bagaimana ini solusinya? Ayub sering dibully. Jadi Ayub
trauma mendalam begitu kakak. Jadi setiap Ayub dengar apa ceramahnya kakak, Ayub merasa terberkati dan mau meminta apa kakak mungkin apa menasihati Sal lebih mendalam begitu. Iya, Ayub memang harus terus taat kepada Tuhan Yesus sampai ajalnya Ayub supaya Ayub bisa diselamatkan. Tapi jangan merasa sendiri dengan penderitaan yang kamu alami. Gitu ya. Kamu tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun terkesan hidup kamu ini yang diberikan Tuhan keadaannya seperti tidak adil. Justru itulah salib kamu, Ayub. Ya kak. Iya, nggak apa-apa, Ayub. Kalau merasa sendirian, Ayub bisa terus tonton live saya. Ada juga orang yang relay di YouTube, tonton aja. Ya, kalau kamu merasa terberkati dengan apa penjelasan saya, merasa terhibur, saya bisa menjadi teman kamu. Ya, Ya kak. iya. Kamu tetap semangat karena Tuhan melihat hati seorang anak seperti Ayub yang taat, walaupun Iya sering makanya. disiksa. Iya kan apa nama saya juga Ayub, berarti aku harus taat selalu. Betul. Kamu harus menghidupi nama Ayub itu di dalam diri. Percayalah, hari Tuhan Ya. itu akan indah menanti kamu. Iya kak. Semangat ya, Ayub ya. Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayub? Sama kak, saya mau tanya kalau apa kan Advent itu aliran sendiri atau beda dengan yang kita Protestan begitu kakak? Advent itu aliran baru. Advent itu mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak seperti diajarkan para rasul. Advent itu salah Soalnya satu. Ayub baru dengar. Soalnya Ayub makanya dengar hati-hati. itu bukunya bahasa Inggris. Kan Ayub dari apa SD di Kristen, terus SMP-nya di Advent. Jadi Ayub apa menyesuaikan dengan itu. Tapi Ayub bertahan dengan Ayub punya kepercayaan sendiri. Tidak apa-apa. Walau sekolahnya di situ, tetap Ayub itu adalah seorang Protestan, tetap murid Yesus. Ya, Ayub ajaran Pentakosta beda dengan yang lain-lain kak. Tidak apa-apa. Selagi itu menjadi baik bagi kamu dan menunjukkan Kristus ada Ya, di dalam diri kamu, kerjakan aja yang baik. Ya kak. Tuhan berkati ya, Ayub. Iya kak. Shalom ya. Semangat ya. Shalom kak. Iya kak. Shalom. Ya, salve semuanya ya. Tetap semangat ya, teman-teman yang dimanapun berada gitu ya. Kita memang jadi orang Kristen itu tidak mudah. Kita itu selalu dianiaya, selalu dihina, selalu dicaci. Tetapi itulah kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Artinya, ketika kita berusaha tidak jatuh ke dalam dosa untuk melawan kejahatan mereka, di situ sebenarnya kita sedang memenangkan pertandingan hidup kita melawan dosa, gitu ya, melawan iblis dan makhluk-makhluk goib lainnya. Gak apa-apa ya. Semangat untuk kita semua, para murid Yesus ya. Ingat, kita murid Yesus, kita harus bersatu melawan dosa dan iblis. Ya, betul itu Bang Luki ya. Kita harus pikul salib. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Jangan lupa terus-terusan tap-tap ya, terus tap-tap sama share sama nge-give ya teman-teman ya. Halo Ci. Ini lagi live kok lagi tidur. Ini lu ada di live gua nih, liatin aja sono. Iya ini ada lagi dong, akun saya nggak akan pernah mati Ci. Gas. Gak apa-apa Ci, demi Cherry ini Ci, mobil Cherry. Udah pokoknya udah tenang aja, ada impian gitu loh. Dukung lah Ci. Iya, cek aja ya Cherry Om Muda ya. Cari aja lah Cherry Om Muda. Udah itulah itu. Iya, itulah. Yuk, Ci, aku live. Aduh. Oke, yang tadi turun ya. Kita naikkan lagi. Ada lagi yang mau naik, teman-teman ya?
Ini mungkin banyak yang kepencet ya. Oke, halo Adikite. Halo. Halo Kak, salam Kak. Ya, salam selamat pagi. Loh, selamat sore lah Kak. Di tempat kami sore Kak, Pulau Nias. Di sini jam 1 pagi. Udahlah, lanjut aja lah. Entah dimanapun kau, aku di mana. Yang penting kita bersatu di room saya, oke? Oke Kak. Yang penting kita dipersatukan dalam Kristus. Silakan. Ada yang Amin. mau ditanya? Amin. Saya mau tanya ini Kak, bagaimana menurut Kakak umat kita Kristiani yang melakukan satu pekerjaan itu seperti rentenir? Bagaimana hukumnya Kak? Kenapa? Mengerjakan? Pekerjaan membungakan uang atau rentenir. Oh, nggak boleh. Jangan. Kita tuh dilarang membungakan uang. Nggak boleh. Di dalam Alkitab juga dikatakan, jika kamu meminjamkan uang kepada saudaramu, janganlah kamu mengambil riba atau bunga daripadanya. Gitu. Di surat Coba mana? kerjaan yang lain. Oke, bentar ya. Bentar, Bang. Iya Kak. Kita tuh nggak boleh. Kenapa? Emang tidak ada kerjaan lain, Kak? Enggak, itu banyak sekarang kan lagi saya perhatikan umat kita Kristen banyak bekerja seperti itu Kak. Kita nggak boleh menghakimi juga mereka, pekerjaan mereka. Ya setidaknya kalau saya jumpa dengan mereka saya bisa sampaikan Kak kalau itu nggak bagus. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak boleh menghakimi, Ya, gitu ya. Bentar. Ini. Bentar ya Bang ya. yuk Oke, ya Kak. Ulangan 23 ya. Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 19 dan Imamat 25 ayat 36. Janganlah engkau memberikan bunga kepada saudaramu. Ya, janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Kita nggak boleh. Itu di dalam Ulangan dan Imamat. Gitu, Ya Kak. Bang. Berapa tadi Kak? Ulangan 23 Ayat 19. 19. Kemudian Imamat Imamat 25 ayat 36. 25 Iya, ayat 3. ada juga Keluaran 22 ayat 25 tuh ya. Jadi kita dilarang membungakan uang. Ya. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Gitu. Jangan kamu memberikan uangmu kepada dengan yang meminta uang, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Iya, baik Kak. Nanti saya sampaikan juga ke teman-teman itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Diki? Itu aja sih Kak. Tuhan Makasih. berkati Bang Diki. Amin, amin Kak, sama-sama Kak, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, salam. Yesus tu Allah, oke you. Yesus tu Allah, oke you. Maksudnya gimana Yesus tu Allah? Apa sih Bang? Kayak agak-agak lain typingan. Ini kan gini ya. Ingetin juga jangan ke bank. Kan disuruh janganlah kamu. Jadi itu larangan kita orang Kristen memberikan bunga kalau ada orang yang minjem kepada kita. Apa hubungannya sama bank? Tidak nyambung. Tidak nyambung kalau kamu bilang ke bank. Karena bank itu yang membungakan, bukan kita. Itu larangan kepada kita. Apakah kita harus menghakimi semua orang yang di luar daripada Kristus? Tidak. Nah, mikir dong. Kalian ini. Janganlah kamu. Berarti itu untuk orang Kristen gitu. Tuh. Suka banget salah paham kalian ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke, silakan Muslim ya. Saya bertanya nih Kak kan, karena kebetulan keluarga saya kan Kristen. Kenapa saya lihat di TikTok orang Katolik sama Protestan selalu berdebat, sedangkan mereka kan satu Tuhan yang disembah. Apa memang perdebatan mereka? Emang mereka berdebat tentang Tuhan? Perdebatan apa?
Ya itulah yang saya lihat. Padahal Ya, kalau itu kan kamu sudah mengatakan jelas itu padahal tentang- satu Tuhan, memangnya mereka memperdebatkan Tuhan? Tidak toh? Gimana bang? Ya betul sih kakak bilang. Cuman saya heran aja, ada aja mereka memperdebatkan itu tentang Trinitas lah yang saya dengar. Jadi saya pun mau bertanya juga nih kak, kan saya kurang paham juga sih tentang hal kekristenan nih kan. Eh, Bagaimana hukumnya jika kita apa namanya kalau kita melakukan pembalasan kejahatan, tapi seperti teman kita melakukan kejahatan, kita balas dengan kejahatan. Padahal sudah kita pendam itu kak, gitu. Halo, Aku masih belum nangkap gitu. Maksudnya apa sih? ini aku Serius, aku nggak tanya ini nangkep. ya kan. Teman saya melakukan kejahatan kepada saya, sudah saya pendam. Bahkan pun Yesus ataupun Tuhan mengajarkan janganlah membalas dengan kejahatan juga. Tapi kalau dia sudah sampai melakukan kekerasan kepada kita kak, apa hukumannya kak? Apakah kita hanya diam begitu saja atau melawan kak? Kamu memang Kristen? Ya kan saya bilang kak, saya non muslim tapi keluarga saya Kristen kak. Kamu non Muslim, berarti kamu apa? Agama apa? Ya kalau dari jujur aja kak ya, saya sih masih mempelajari tentang kekristenan kak, itu aja. Iya, di KTP mu apa? KTP ku masih Kristen kak. Terus? Ya saya belum paham sih tentang kekristenan, makanya saya belajar sama kakak. Karena saya lihat di video-video kakak sangat menguasai sekali ilmu kekristenan. Jadi ada yang saya bertanya yang tepat di hidup saya gitu. Jadi ada yang ngejahatin kamu? Iya kak, dalam cerita pengalaman hidup saya kak gitu. Terus apa yang mau kamu tanyakan? Kalau ada orang yang ngejahatin saya, terus gimana kalau gitu? kita membalas dengan karena kita sudah sabar dan cengkel kan kak. Itu dalam hukum Tuhan itu dibolehkan atau tidak kak? Kita Karena disuruh kan- mengampuni. Kita disuruh mengampuni orang. Tapi kita kak sudah dilakukan kekerasan, aniaya. Kan ada aparat hukum. Kamu bisa menggunakan aparat hukum untuk menolong kamu. Ya, Kita disuruh mengasihi orang, tapi kan kita tidak disuruh jadi dungu gitu. Jadi kalau kamu sudah dilakukan kekerasan, ada cara lain. Ya, hukum. Hukum di Indonesia ini kan tetap berlaku. Bahkan kita disuruh harus tunduk kepada pedang Allah, yaitu perangkat-perangkat dari hukum-hukum di mana kamu tinggal gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Ya, kamu cari perlindungan hukum. Sembari kamu terus minta ampun dan Iya, Kak. mengampuni gitu. Ya, kakak kan sudah tahu lah bagaimana manajemen hukum kita yang sangat amburadul. Bahkan pun saya kalau saya melapor, saya rasa pesimis. Takut laporan saya hanya menimbun. Nah, jadi Lah, saya- masalah kamu apa memangnya? Kamu apa? Kekerasan apa? ya semacam perhinaan juga lah kak, kata dasarnya gitu. Oh, maksudnya kekerasan verbal. Iya. Oh, ya nggak apa-apa. Jangan kamu masukkan dalam hati ya. Kalau masalah kita dihina, orang Kristen dihina itu udah biasa. Ya saya rasa pun kak, ya betul juga sih kak. Tapi ini dia sudah melakukan kekerasan, sudah Kekerasan Sudah fisik maksudnya. iya. Ya kamu live kan aja biar dia malu.
Saya hanya bertanya Kak gini, dalam ilmu kekristenan Kak, kalau kita saya balas itu tidak diampuni Tuhan ya Kak ya? Ya, bukan masalah kita tidak diampuni, tapi kita itu bukan bodoh ya, saya bilang ya. Kalau dia melakukan kekerasan, ya kamu bisa melawan. Tapi jangan sampai menghilangkan nyawa orang. Itu. Nggak apa-apa. Kan ini lagi duel. Konsepnya. Ya duel aja. Kerahkan seluruh tenagamu, tapi jangan sampai kamu menghabisi nyawanya. Saya bertanya, apa ibadah hukum ibadahnya kita berpuasa Kak dengan yang benar? Apa? Apa hukum sebenarnya kita beribadah puasa kepada Tuhan? Berpuasa itu tidak ada hukumnya, tetapi itu adalah bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan itu adalah cara kita untuk melawan dosa dan iblis. Jadi tidak ada hukum di situ. Tetapi kita wajib melakukan itu demi keuntungan kita, yaitu apa? Kita semakin memperbaiki diri kita. Kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tidak ada hukumnya untuk itu. Tapi bila kamu lakukan, itu baik untuk kamu dan berguna untuk hidupmu yang sekarang dan yang akan datang. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani berguna untuk saat ini dan yang akan datang. Ini ada ayatnya. Gitu. Jadi berpuasa itu juga mengandung janji-janji Allah bahwa kita itu dengan cara berpuasa kita semakin dikuatkan dan kita mendapatkan pengertian bahwa kita sebenarnya adalah makhluk yang sangat rendah dan butuh dikasihan. Gitu Bang. Makasih ya Kak ya, sudah selesai pertanyaan Kak. Ya, Tuhan memberkati. Semangat ya Bang Atiga ya. Kalau memang untuk melindungi diri, kamu boleh mempertahankan dirimu. Boleh. Amin. Itu tidak masalah. Asal jangan sampai menghilangkan nyawa ya. Jangan juga kamu melanggar hukum. Gitu. Ya, Kak. Tuhan memberkati Atiga. Amin. Lagian hari gini masih musim ya ngebully orang ya. Please deh. Ini lagi bulan puasa, jangan suka merundung. Oh, hobi banget merundung orang. Nih jiwa-jiwa penjahat ya, jiwa-jiwa penjajah masih ada di sini. Astaga, hari gini. Ya, kerja. Beli iPhone sana. Ngapain lo merundung orang kayak kurang kerja? Hari gini masih merundung orang, masih ngebully, astaga Tuhan. Sana beli Rolls Royce. Makanya punya cita-cita itu yang baik. Biar lu jangan merundung orang. Lu gak ada kesempatan untuk merundung orang. Tidak ada kesempatan membuli. Hari gini ngebully. Kagak keren. Ya ini memang warisan-warisan penjajah ini. Jangan ya, mentang-mentang dulu dijajah. Sekarang lu menjajah orang. Kepahitan hidup lu. Jangan pernah kepahitan. Gitu ya. Rugi dong. Gitu ya kan. Ya kan kalian nanya bedanya. Kalau samanya ya sama-sama sifat gereja gitu ya kan. Halo, mertua. Ini family diangkat nih, soalnya udah beberapa hari. Ya, izin saya satu pertanyaan yang mungkin ini jadi pertanyaan buat saya itu dari tahun 2018 ya. Jadi ini pertanyaan udah lama banget. Saya gereja itu di HKBP Protestan. Nah, jadi saya pernah nanya ke pendeta saya, gimana Pak, saya kayaknya Amang gitu, orang-orang Batak manggilnya kan Amang ya. Amang, saya mau nanya Mang, kalau sisa saya berpuasa, apakah ada hukumnya bagi kita ataupun ada impact-nya nggak sih sebagai orang Protestan itu untuk puasa gitu? Jadi pada saat itu dia bilang, ya udah nggak usah puasa. Jadi dia kayak bilang itu nggak usah gitu loh. Itu sebenarnya kenapa? Dan reasonnya itu apa gitu loh. Jadi dengan ketusnya kemarin menjawab dan juga tidaknya menolak untuk puasa tadi, jadinya kayak, hah? Emang puasa itu salah ya gitu. Jadi itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya orang Kristen sendiri apakah mereka berpuasa ataupun tidak? Terus apa ya sebenarnya yang menjadi poin utamanya kenapa kita harus berpuasa gitu loh? Dan jenis-jenis puasa yang mungkin bisa kita lakukan itu seperti apa kira-kira? Bentar, coba kamu bacakan dulu ayat ini. Coba kamu buka 1 Timotius 4 ayat 8. Oh sebentar, maaf, HP-nya di mana? Oke.
ya. Siap. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Izin sebentar, laptopnya baru hidup. Aduh, ada HP nggak sih itu Sonang? Ini saya bacakan ya. Oh boleh, Saya boleh. bacakan Maaf. aja. Ya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Dikatakan seperti ini ya. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi kesalehan atau latihan rohani berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal ya. Nanti kalian cek ya. Nih saya bikin dulu deh di sini. Ini, Kak, Abang baca deh. Mungkin bisa kelihatan. Latihan badani berterbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Ibadah, puasa itu salah satu bentuk dari peribadatan orang Kristen. Itu berguna untuk hari ini, tentu untuk kesehatanmu, dan untuk yang akan datang karena mengandung janji-janji dari Allah. Allah berjanji akan apa? Menyelamatkan kita. Jadi kalau saya bisa analogikan, perbuatan baik kita itu seperti pupuk bagi kita yang adalah benih. Kita ini kan diumpamakan benih ya kan, yang jatuh di tanah yang ada yang di tanah yang bagus, ada yang di jalan, ada yang di ini. Tapi saya bicara dengan orang Kristen yang jatuh di tanah yang benihnya itu di tanah yang baik. Nah, ketika kita sebagai benih, kita itu harus memupuk diri kita agar apa? Agar kita itu menjadi tumbuh dan berbuah. Karena hal kerajaan sorga seumpama pokok anggur, betul kan? Kita ini adalah carang-carangnya, dan kita harus menghasilkan buah. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang dan dibuang ke perapian. Itu kata Tuhan Yesus. Itu ada di dalam 4 Injil Sinoptik. Nah, kalau puasa itu seperti apa sih, Kak? Selain kita dipupuk, ya, selain kita memupuk benih kita, yaitu Roh Kudus itu di dalam diri kita melalui perbuatan, kita juga harus menyiangi yang di sebelah kita ada rumput-rumput dan ilalang. Inilah puasa tadi. Jadi itu seperti apa? Membersihkan di dalam diri kita dan sekitar kita yang perilaku tidak baik itu melalui puasa. Makanya puasa ini adalah bentuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita dimampukan untuk menahan sesuatu yang ada di perut kita, maka itu kan baru badan, ya. Maka itu juga bisa melatih roh kita untuk apa? Tunduk kepada Allah dan bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi puasa atau ibadah itu berguna untuk saat ini dengan kondisi ususmu yang baik, untuk badanmu yang baik, juga yang akan datang karena mengandung janji Allah. Sebab kalau kita hidup dalam kesalehan, tentu kita akan melihat Tuhan. Betul seperti itu ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Ini ada ayatnya. Ibrani berapa? Mungkin nanti kita bisa cari ya. Oke. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, berpuasa itu membuat kita hidup berdamai dengan semua orang. Gitu? Dan itu adalah melatih kita untuk menjaga kesucian. Dengan demikian kita dapat melihat Tuhan. Sebab tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi apakah gunanya puasa itu, Kak? Untuk menyucikan kita. Untuk merefleksikan diri kita bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Dan kita ini tidak punya arti apapun di hadapan Tuhan selain kita ini dimuliakan oleh karena kasih-Nya. Jadi kita harus juga hidup dengan perilaku apa? Bisa menahan diri melalui menahan makan dan menahan nafsu kita untuk berbuat jahat. Berarti untuk tadi Itu. Jadi kalau untuk tipikalnya misal kita dengar Muslim kan mereka ada ibadah itu namanya puasanya pada saat subuh mereka makan dulu, sore mereka udah tertengah matahari baru makan lagi. Nah, untuk Kristen sendiri ada nggak sih tipikal puasa yang bisa dilakukan yang sebenarnya spesifik untuk orang Kristen gitu? ada aturannya itu dari petang ke petang. Sebab Allah juga menciptakan seperti itu kan, periode itu. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah satu hari. Jadi kita itu dikatakan ya, kalau kita baca, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi hari itu dimulai dari petang. Jadi puasa kita ini dimulai dari apa? Dari petang. Dan kembali pagi, lalu petang lagi, baru kita berbuka puasa. Kita hanya satu kali dalam satu hari makan kenyang, dan itu pun tidak berlebihan.
ya, itu bisa di jam 3 sore. Kita bisa mulai dari jam 3 sore berbuka puasanya. Nah, setelah berbuka puasa, kita lanjut lagi berpuasa. Sebab kita berpuasa 40 hari, 40 malam. Bukan 40 hari toh. Kalau yang sebelah kan 40 hari. Iya, Udah iya. maghrib dia makan suka-sukanya sampai besok kembali lagi subuh. Itu artinya dia men-skip jam makan siang doang kan. Karena Betul, pagi betul. sahur, Malamnya malam tuh, berbuka, maghrib iya, berbuka, maghrib iya. berbuka. Tetapi puasa kita tidak demikian. Ya, 40 hari, 40 malam. Berarti kita terus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Hanya bisa makan kenyang satu kali, yaitu pukul 3 petang. Di setiap hari ya berarti ya. Berarti kurang lebih Iya. pada saat jam 3 sore kita makan, kita putar lagi sampai 3 sore baru makan lagi. Betul. Capek ya. Itu yang namanya satu hari satu malam puasa. Memang, Jadi sebelumnya malam kan kita kemarin- juga berpuasa. Malam juga kita tidak bisa makan. Karena dari jam 3 petang, di situ udah buka puasa, kita lanjut lagi berpuasa. Sampai lagi ke temu petang. Jadi Nah, berat kebetulan sekali waktu memang. itu pernah dengar juga, itu puasa yang istilahnya aku nggak makan tapi minum gitu. Jadi saya pernah belajar Tuh, untuk bukan. itu. Jadi menurutku Itu ajaran puasa siapa itu itu? sama aja minum air kan bisa kenyang gitu loh. Jadi Itu kalau bukan puasa namanya. Itu Maksudnya namanya seperti- dia mungkin itu namanya intermittent fasting ya. Itu kayaknya Jatuhnya kayak seperti itu. puasa-puasa mau operasi kayaknya ya. Enggak, itu bukan Kurang puasa. lebih- kurang lebih Puasa itu seperti tidak makan, tidak minum. Itu yang namanya puasa. Berarti dari 1 hari penuh ya. Berarti untuk kewajibannya memang di harus 40 hari. Apakah istilahnya kalau contohnya nih kita cuma puasa mungkin 1 minggu dulu gitu. Emang ada udah Jadi kewajiban? untuk 40 jadi hari? ada tanggal-tanggal perayaannya. Karena orang Kristen itu syarat dengan tanggal-tanggal perayaan. Ini kan kita masuk puasa Prapaskah sama 40 hari. Nanti menjelang Natal kita puasa juga Advent, namanya puasa Advent, tapi bukan gereja Advent ya. Iya, Namanya puasa Advent. Itu 30 hari sebelum Yesus itu lahir. Oke. Nah, jadi sebelum Natal. Nah, ada puasa harian ya. Ini salah satu masuk, kita itu menyebut puasa kita itu catur dasa. Puasa catur dasa. Jadi dalam 1 tahun memang total puasa kita itu hampir kurang lebih 6 bulan. Jadi ada puasa harian Rabu dan Jumat. Ini kita wajib berpuasa. Dan sebelum Ekaristi atau perjamuan kudus, kita itu berpuasa. Ini ada perintahnya. Dan ini adalah ajaran yang apostolik, ajarannya para rasul. Nah, ada nanti juga puasa para rasul. Jadi macam-macam puasa kita. Jadi Nah, ada kalender-kalender perayaannya. Untuk peniatannya contohnya kalau sama mereka muslim kan mereka ada doa sebelum puasa tuh. Hari ini kita mau puasa ada doanya. Nah, untuk kita Ada, sendiri apakah cuma doa biasa saja seperti biasa kita? Justru di saat puasa kita lebih banyak berdoa. Nah, kita ada buku doa ya. Mungkin teman-teman yang Kristen itu tidak punya buku doa ya. Kita punya buku doa di sini. Jadi kalau kita berpuasa pun ada doanya. Justru di saat berpuasa itu kita banyak-banyak berdoa supaya kita dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani ibadah kita seperti itu. Oke. Kalau puasa tanpa doa itu sih sama aja bohong gitu. Tapi maksudnya kalau asal pun nih, kan kita gak ada guideline-nya nih. Contohnya kalau Kristen Protestan kan gak ada guideline-nya untuk berdoa seperti apa untuk berpuasa. Otomatis kita berdoanya cuma bilang kayak peniatan dulu atau gimana? Ada yang politeknik. Ya kamu memulai sesuatu itu dengan doa Bapa kami. Dan kamu berdoa selayaknya ya. Kamu meminta kekuatan kepada Tuhan. Bantu aku Tuhan untuk melewati puasaku ini agar aku mampu merendahkan diri di hadapan-Mu gitu kan. Mampukan aku gitu. Karena kita udah yang dewasa ini tentu sudah mampu. Dan memampukannya bukan hanya untuk menahan lapar saja, tetapi dimampukan untuk menahan juga emosi kita. Menahan diri kita itu untuk tidak berbuat dosa. Gitu. Baik. Perlunya juga berzikir, itu juga penting sekali. Oke, Gitu. terima kasih Kak Dan Agat. ini saran saya juga ya, ini juga diajarkan Romo. Ketika di bulan puasa ini, kamu harus lebih sering lagi membaca Alkitab. Terutama kita perjanjian baru ya, 7 pasal lah. Dalam 1 hari kan lumayan tuh. Gitu. Kebetulan udah Dengan pernah cara juga itu, baca Alkitab dengan cara beberapa kali. itu kita membaca Alkitab dan kita merenungkan tiap firman itu, ya insya Allah. Jadi insya Allah ya. Mudah-mudahan, semoga ya. Semoga kita ini apa ya, diberikan hikmat dan Tuhan itu lebih membuat lagi kita peka terhadap apa yang difirmankan melalui catatannya para rasul. Siap. Thank you so much for having me. Terima kasih ya Kak ya. Shalom. Thank you. Ya, shalom. Tuhan berkati Martua. Siap. Oke. Semangat sekali Agatha. Ih, semangat lah nih orang ganteng. Gimana sih kalian? Jangan iri, jangan iri. Orang yang orang ganteng itu santai dong.
kan si Borpos langsung mengotaki kan, nah rahimnya langsung anget, santai. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Jadi teman-teman puasa ya, jangan kayak saya nggak puasa. Doakan ya teman-teman supaya semoga saya sehat ya, sehat cepat bisa puasa lagi. Oke, Hairul Rizky, Shalom. Halo Hairul. Ini ada lagi yang typing gini kan. Semoga yang berikutnya ganteng. Aduh, memang kalian ini ya. Ada-ada aja. Sehat-sehat ya host, amin. Puasa Daniel Esther kak, nggak ada itu. Puasa Daniel, puasa Esther. Halo, anak Tuhan. Halo Kak. Halo, silakan. Ada yang mau ditanya? Pak? Ya. Saya mau nanya nih Kak. Boleh. Tuhan diperanakan apa tidak diperanakan gitu? Diperanakan, maksudnya apa nih? Gelar itu diperanakan gimana ceritanya, Bang? Nah, seperti Tuhan Yesus kan. diperanakan. Gelar itu Diperanakan. tidak diperanakan. Ya. Gelar itu tidak diperanakan. Yang diperanakan itu adalah kemanusiaan Yesus oleh Bunda Maria dan diperanakan keilahian Yesus oleh Sang Bapa. Berarti Jadi tidak diperanakan. keilahian Yesus, firman itu, Mazmur 7 ayat 2. Firman itu diperanakan oleh Sang Bapa. Allah itu memperanakan firman-Nya, Allah itu mengeluarkan firman-Nya, sehingga Allah itu berfirman. Itulah yang dimaksud memperanakan. Itu merujuk kepada keilahian Yesus. Kemanusiaan Yesus yang ditambahkan melalui Bunda Maria, itu diperanakan oleh Bunda Maria melalui Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu memperanakan kemanusiaan dari Yesus itu oleh Roh Kudus. Jadi dia benar-benar perawat. Berarti diperanakan. Iya, itu tadi dijawab. Betul Bang. Kalau Tuhan kami atau Allah kami ya, Kan Tuhan itu kalau Allah kami tidak memperanakkan firman-Nya, berarti Allah kami nggak pernah berfirman dong. Jadi dia harus mengeluarkan perkataannya, firman-Nya. Mengeluarkan firman itulah yang disebut memperanakkan. Makanya di dalam Mazmur 7 ayat 2 dikatakan, anakku, aku ingin memberitahukan suatu ketetapan. oh iya, Kak, makasih. Anakku, engkau hari ini kuperanakkan. Ini di dalam Mazmur Daud ya teman-teman ya. Kalian bisa baca. Jadi sang firman itu memang diperanakan oleh Sang Bapa dalam kekekalan. Dalilnya itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu hakikatnya adalah Allah. Jadi anak atau firman itu sudah diperanakan dalam kekekalan. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Gimana Tuhan bersabda sama dengan beranak? Iya dong, mengeluarkan. Kok kaget kau? Halo Gos. Halo Kak, Shalom. Salam. Silakan Gos, ada yang mau ditanyakan. Ada Kak sedikit pertanyaan. Kebetulan ini kan sedang bulan puasa dengan saudara kita yang lain, itu bisa dibilang, saya bilang begitu. Terus Barengan, itu iya betul. dengan kita sebagai Kristen saja, itu bentuk puasa kita itu seperti apa ya Kak? Soalnya ini hanya setahu saya pribadi pernah juga ikut bahkan melakukan puasa itu ya. Kalau setahu saya sendiri, kita puasa tapi nggak makan dan maksudnya nggak makan minum, terus nggak ada memikirkan kayak aku mau makan apa nanti, masa-masa seperti apa seperti dilakukan saudara kita sekarang ini. Jadi seperti Gini ya Bang, kita tidak usah menghakimi. Tadi penjelasan saya sepertinya sudah jelas ya. Kalau Abang tadi nyaksiin ya, saya menjelaskan puasa kita dari petang ke petang. Kita hanya makan kenyang itu 1 kali, pukul 3 petang. Sisanya lanjut berpuasa terus selama 40 hari sampai menjelang hari Paskah. Oh
begitu. Seperti itu. Jadi biarkan urusan sebelah, kita tidak usah menghakimi mereka. Kita hanya fokus dengan peribadatan kita. Kita Iya, nggak perlu betul. nyinyir sama puasa orang. Biarkan mereka seperti itu. Karena kerap sekali saudara-saudara ini juga bertanya, kalian itu puasanya seperti apa sih ini nih? Terus kan kadang juga muncul pertanyaan dalam diri sendiri seperti ini. Sebenarnya mereka ini betul-betul puasa apa bagaimana? Sebenarnya mereka rayakan itu bulan puasa atau memang menjaga diri mereka itu supaya tetap Itu menjadi bukan lebih bagian baik kita. lagi, Itu bukan urusan atau kita. gimana? Tetapi seperti apa puasa itu udah saya jelaskan dari awal saya tadi live. Kalau Anda nyimak gitu. Jadi puasa itu berguna. Tadi 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan puasa itu berguna untuk saat ini dan yang akan datang. Ibadah. Itu sebab apa? Sebab puasa itu mengandung janji Allah. Dengan berpuasa menjaga kesucian kita. Bukan hanya untuk saat ini dan juga untuk yang akan datang juga. Seperti itu, Bang. Jadi poinnya adalah kita hanya makan 1 kali dan berpantang daging. Ya, ketika kita berpuasa kita berpantang daging, lebih kepada kita makan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan saja. Karena itu bagus sekali melatih fisik kita, juga melatih tubuh kita, rohani kita. Nos kita itu diperbarui atau roh kita, akal budi kita itu diperbarui melalui upaya merendahkan diri, yaitu puasa. Seperti itu, Bang. Jadi nggak ada acara sahur ya, nggak ada acara sahur. Kita hanya makan 1 kali. Dan itu langsung lagi ya kita berpuasa. Setelah makan pukul 3 sore, kita lanjut lagi berpuasa. Namanya puasa 40 hari 40 malam, bukan 40 hari tok. Gitu. Jadi malam juga kita berpuasa. Tidak boleh makan sembarangan. Satu lagi Kak, sekarang ini kan kerap sekali juga kan orang-orang ini bertanya tentang siapa yang lebih dulu dan yang sudah ada. Jadi saya mau bertanya seperti ini Kak, Kristen lebih duluan muncul daripada agama Islam itu Kak. Walaupun sebenarnya saya paham, cuman saya nggak tahu kapan munculnya begitu. Ya, kita ini orang Kristen itu pertama sekali disebut di Antioquia. Tentu ini peristiwanya di abad 1 tahun 33. Dan sementara yang sebelah kan baru ada di abad ke-7 tahun 625 kalau tidak salah. Koreksi aja kalau salah, di abad ke-7. Seperti itu. Tentu orang Kristen ini sudah ada. Sebelum ada iman yang lain, seperti itu. Oke Kak, itu saja. Ada lagi Bang? Oke, Tuhan memberkati Bang Go. Semangat puasa ya. Ya. Ngapain juga puasa-puasa suka-suka orang ya? Nah ini untuk yang mengatakan ya, jangan menuhankan anak orang. Betul, jangan anak orang yang gak disusuin dituhankan, diikutin. Tapi ikutilah Tuhan yang jadi manusia. Orang Kristen itu tidak menuhankan anak orang. Orang Kristen itu menuhankan Tuhan yang jadi manusia. Orang Kristen itu menuhankan Tuhan yang diperanakan kemanusiaannya oleh Bunda Maria. Saya setuju jangan menuhankan anak orang. Ya, apalagi anak orang yang cacat dari lahir itu jangan dituhankan. Ya Allah. Anak orang nggak tahu apa-apa kok dituhankan. Didi. Gitu ya. Naikkan lagi yang lain ya. Idi semut merah. Halo DKI Manuel, Deka Manuel. Halo sore Kak Agatha, salam. Ya, salam. Ada 2 yang saya mau tanyain. Yang pertama itu saya mau tahu kenapa Tuhan Yesus itu saat di dunia tuh dia hanya sampai usia 33 aja. Terus yang kedua, apakah nanti itu akan benar-benar akan ada pengangkatan? Karena kan kalau di Alkitab dijelaskan akan ada pengangkatan kan Kak? Nggak ada. Oke, yang pertama, kenapa Yesus itu hanya sampai umur 33? Sebab dia sudah menggenapi seluruhnya dari apa yang dinubuatkan itu. Umur 30, seorang imam itu baru boleh melakukan pekerjaan di bait Allah. Ini ada dalilnya di dalam imamat ya. Seorang imam itu harus 33
30 tahun. Jadi Tuhan Yesus itu sudah melaksanakan nubuatan itu selama 3 tahun. Ya, maksudnya mengajar. Dia mengajar murid-muridnya, mempersiapkan gerejanya ini selama 3 tahun. Jadi dari 30 tahun dia memulai pekerjaannya, dan 3 tahun dia menyelesaikan seluruh pekerjaannya itu. Ingat, Allah kita itu adalah Tritunggal. Maka 3 itu adalah angka Allah, angka kegenapan Allah. Kenapa harus 33 tahun, Kak? Umur 30 tahun ya, dikatakan di sini ya. Imam itu memang harus 30 tahun. Nggak boleh, nggak 33 tahun. Ya. Oke, Keluaran 12 ayat 26, sorry. Dan usia 30 tahun mengajar di bait Allah. 2 Samuel 5 ayat 4. Nah, ini ada dalilnya ya. Jadi, seorang imam itu di bait Allah itu baru boleh mengajar ketika umur 30 tahun. Gitu. Dan 3 tahun dia itu menyelesaikan pengajarannya kepada murid-murid Yesus. Dan dalam waktu 3 jam, dari pukul 3 sore dia mati sampai ke pukul 6, dalam 3 jam dia mengeluarkan seluruh orang-orang dari zamannya Adam. Ya, dari dunia orang mati. Makanya ketika Yesus disalibkan itu, kuburannya itu terbuka. Dia mendeklarasikan, sekaligus dia membuktikan janjinya kepada orang Israel, orang-orang di perjanjian lama, ya, bahwa dialah Allah yang akan menyelamatkan mereka. Makanya Yesus bilang, sekalipun mati, kamu akan tetap hidup. Karena Yesus itu menghidupkan semua orang mati yang sudah ada di perjanjian lama dalam waktu 3 jam. Setelah masuk pukul 6, itu Sabat dan dia beristirahat. Minggu pagi-pagi sekali dia bangkit. Jadi 3 itu adalah angkanya Allah. Makanya kenapa lambang 66 di dalam Alkitab, ya, antikris itu 6-nya 3 kali. 6 itu adalah hari di mana manusia itu diciptakan. 66 adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Itulah antikris tadi. Ya. Itu. Jadi kenapa harus 33? Itu tadi. 3 tahun dia menyelesaikan pengajarannya kepada murid-muridnya sebagai persiapan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya dan menjanjikan Roh Kudus itu turun atas murid-muridnya agar pemberitaan tentang keselamatan ini, tentang kebangkitan ini dinyatakan kepada seluruh bangsa. Dan mengenai pengangkatan yang kalian duga-duga, ini ajaran di Alkitab, sebenarnya ini adalah kecacatan berpikir kalian dan ketidaksempurnaan kalian menerima pengajaran dari gereja. Kenapa saya katakan rapture atau pengangkatan ini adalah ketidaksempurnaan kalian dimuridkan dalam gereja, karena memang tidak pernah ada pengangkatan. Ya, Ibrani itu 9 ayat 27 dikatakan, sebab setiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Nggak ada itu angkat-angkatan. Ya, tidak ada. Kalaupun kalian mau merujuk kepada Henok dan Elia, mereka memang seolah-olah terangkat ke sorga. Mereka disembunyikan di suatu tempat. Tetapi ingatlah kalau kamu membaca di dalam Wahyu 11, 2 orang saksi Allah menjelang hari yang dahsyat itu merujuk kepada Henok dan Elia. Dan mereka itu akan digantung dan mayatnya itu akan ditaruh di jalan raya. Mereka akan mengalami kematian. Jadi tidak ada peristiwa pengangkatan. Yang ada adalah kita semua ini mengalami kematian, penghakiman, dimuliakan atau dihukum. Itu aja, Bang. Seperti itu, Bang Deka Immanuel. Oh gitu ya. Terkait dengan ayat Alkitab yang berbunyi seperti ini, Kak. Yang misalnya 2 orang di lada, yang satu akan terangkat, Di yang bawah? satu akan Nggak ditinggalkan. ada terangkat. Di bawah Oh iya, di situ. maksudnya di bawah, Yang di betul. bawah itu adalah Lalu orang yang yang satunya dihakimi. lagi misalnya sedang ada Tetap di tinggal. mana tidur. Yang satunya akan Coba pokoknya yang dibaca satunya konteksnya. akan ditinggalkan itu loh, Kak. Itu Coba baca maknanya konteksnya. gimana itu? Baca konteksnya. Kalian ini kan Apa, mau Kak? membenarkan teologi orang-orang ya. Siapa namanya? John Darby ya. Teologi rapture ini baru ada itu di abad 19, tahun 2000-an. Sejak dulu tidak ada ini. Ya, kamu baca. 2 orang, ada yang satu di ladang, yang satu di bawah. Yang di bawah itu yang dihakimi. Yang tetap tinggal itu adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Allah. Nah, itu pun kamu tidak baca konteksnya. Di bawah itu tidak sama dengan diangkat. Kalau saya membawa laptop, apakah artinya laptop saya terangkat?
Baca yang benar. Di bawah konteksnya gimana Kak? Mohon maaf. Ya, Ci, silakan baca dulu aja. Baca dulu aja. Biar kamu memahami itu ayat. Pak, jika Oke. ada 2 orang di ladang, mana ada dikatakan diangkat? Ada? Coba kamu baca Matius 24. Bentar. Jadi dikatakan ya, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu gilangan, seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Mana ada diangkat? Bacanya nggak jelas kalian. Dibawa bukan diangkat. Nggak ada itu. Nggak ada. Di bawah Biasanya- itu pengertiannya gimana Kak Agatha? Ya dibawa untuk dihukum. Oh, dibawa untuk dihukum. Iya. Jadi nggak ada Berarti itu dia akan diangkat-angkat. mengalami kematian gitu Hubungan. maksudnya? Ya hubungannya apa dengan pengangkatan? Dibawa dengan diangkat sama enggak? Ini baca Alkitab yang benar dong. Kalau saya bawa laptop apa artinya mungkin laptop saya terangkat? ada beberapa yang mispersepsi. Setelah dijelaskan kan berarti kan dibawa. Konteksnya dibawa itu apakah dia meninggal atau bagaimana ya? Makanya kamu baca dulu. Kamu tadi menarasikan ayat itu. Matius 24 ayat 40 itu. Apa konteksnya? Kamu harus paham dulu. Ini kan narasi orang-orang yang ini saya bilang ya. Gagal dimuridkan ini. Baru baca 1 ayat orgasme. Di eksegesi aneh-aneh. Nah itu. Tidak ada bang. Kalau kamu baca Ibrani 9 ayat 27. Semua orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Gitu. Oke, Silakan oke dibaca. Kak Agatha. Mungkin biasanya itu 1 Tesalonika 14 ayat 17. Biasanya itu ayat-ayat rapture itu biasanya itu. Padahal itu adalah penghiburan yang diberikan Rasul Paulus kepada orang di Tesalonika. Nih saya kasih tahu sekalian ya. Jadi jemaat di Tesalonika ini asbabnya ya, asbabun nuzulnya surat Rasul Paulus ya. Anjas kita pakai asbab. Oke. Jadi di situ orang-orang Tesalonika itu mereka berduka cita. Karena mereka ini berpikir seperti ini, oh mereka udah terangkat sama Yesus, kami enggak, kami masih tinggal. Ya, mereka sudah mati kan, mati dikuburkan kan. Mereka kira mereka itu ini. Terus Rasul Paulus itu menghibur mereka. Sekali-kali kita yang belum mati ini tidak akan mendahului mereka. Mereka memang dulu dibawa ke Firdaus, lalu nanti kita akan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Kita juga akan menyongsong mereka setelah kita mati. Bukan artinya kita hidup-hidup diangkat sama seperti orang yang udah mendahulu, yang udah mati, bukan. Kita juga nanti akan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus. Berarti kita mengalami kematian dulu. Sebab ini adalah penghiburan. Nah, kalau kamu baca poinnya di yang terakhir ya. Ini udah dari 2 tahun yang lalu saya jelaskan rapture ini. Ya, bentar. 1 Tesalonika 4. Kamu punya? Bukalah. Kalian tuh harus buka juga kitab kalian. Terus kalian bikin stabilo apa gitu. Jadi kalian tahu, oh sat, udah ada nih penjelasannya. Nih ya, kedatangan Tuhan. Ya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah ini kan Rasul Paulus lagi menjelaskan mereka yang meninggal karena mereka berduka cita. Kenapa saya tahu ini adalah penghiburan yang diberikan Rasul Paulus? Kamu baca di poin 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataanku ini. Nih. Jadi ada yang meninggal ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini. Jadi kalau nangis itu, aku juga pengen ikut mati. Nah itu. Ini konteksnya gini, jemaat di Tesalonika ini double. Tuh ya. Jadi karena dia tinggal mati, dia juga pengen mati gitu rasanya. Nih, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus itu mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama
dia mereka yang telah meninggal. Ya, hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, berarti masih hidup nih, masih napas, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggoy. Sebab pada waktu aba-aba diberikan, waktu pemimpin malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu hidup. Mereka yang hidup di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang percaya. Ini lebih dahulu dibangkitkan. Dan orang yang tidak di dalam Kristus itu juga dibangkitkan untuk dihukum. Jadi kita semua, baik yang sudah mati maupun yang belum mati, kita ini disebut orang-orang hidup. Ya, oke. Nggak usah dieksegese, baca aja lurus. Ini ya. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal kan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang masih hidup ini nanti setelah mati pun ya, karena kita juga akan diangkat menyongsong Tuhan bersama-sama. Ini konteks ayat ini. Ini makanya saya bilang, ini adalah kegagalan kalian dimuridkan. Makanya, percaya kata John Darby, pelajaran rapture, ngaco. Abad 20, ajaran Rasul tidak ada yang demikian. Ya, kita baca Ibrani 9 ayat 27 ya. Kita buka lagi. Ya. Ini biar kalian tahu, kita ini harus mengalami kematian. Tidak mungkin. Mungkin nggak Bang Deka? Kita ini tidak mati sementara Yesus itu mati. Ya nggak mungkin sih. Sotoy banget hidup kau. Enak kali kok nggak mengalami kematian. Karena gini, sebab Allah itu menjadi sama seperti kita. Iya kan? Ibrani 2 ayat 14. Sebab anak-anak itu dari darah dan daging. Maka dia menjadi sama seperti kita. Anak-anak dari darah dan daging itu mati. Makanya dia juga mati. Ini dia udah menjadi seperti manusia, terus kau menjadi seperti Allah. Kagak mati. Gila. Iya betul. Nah, ini ya saya bacakan ya. Kematian. Ibrani 9 ayat 27. Ini saya bacakan ya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu ia dihakimi. Enak banget lu kagak mati. Jangan ada lagi yang mengajarkan rapture ya. Ini ajaran sesat ya.